Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita menjalankan puasa yang ketiga Ramadan ya ibu-ibu. Apakah sudah ada yang bolong? Sudah. Oh sudah, Masya Allah. Nanti jangan lupa untuk dibayar hutangnya ya, hutang puasanya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pahala-pahala yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Ramadan seringkali membuat kita hanya terfokus dengan mencari ibadah-ibadah yang besar, seperti tarawih menghabiskan surah 1 juz atau mungkin khataman Al-Quran berkali-kali, dan juga bisa jadi kita bersedekah dengan ratusan atau ribuan atau mungkin berjuta-juta agar pahala kita lebih dilipat gandakan. Namun Allah Subhanahu wa taala itu maha mengapresiasi hal-hal kecil dan konsisten, seperti berzikir. Zikir di bulan Ramadan, setiap waktu atau setiap yang kita habiskan setiap hari harus kita manfaatkan dengan cukup. Di bulan Ramadan ini kita harus meluangkan banyak waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak melakukan hal yang sia-sia seperti scrolling media sosial yang tiada henti atau yang tidak bermanfaat. Nah, di sini zikir adalah ibadah yang paling murah dan mewah, tidak butuh tenaga yang banyak ataupun effort yang luar biasa. Bisa kita lakukan dengan memasak atau mungkin ketika menyetir saat ngabuburit barangkali gabut seperti itu, atau bahkan saat rebahan pun kita juga bisa berzikir. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Ya ayyuhalladzina amanu adzurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah hanya dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Allah itu tidak memerintahkan atau tidak meminta kita untuk sholat banyak-banyak, sholat duha, sholat sunnah dan lain sebagainya, sholat tahiyatul masjid selalu dilakukan, tidak. Allah itu membutuhkan selalu disebut namanya dengan cara berzikir. Yang pertama, satu kalimat berzikir yaitu Subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah bersabda bahwa kalimat ini jika dibaca 100 kali akan menghapuskan dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Lalu yang kedua yaitu istighfar. Bagaimana ibu istighfar? Astagfirullahaladzim. Sambil menunggu azan, apalagi sudah dapat berapa ratus ya kira-kira istighfar yang kita dapat saat itu. Daripada mengeluh lapar, lebih baik kita memohon ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu kita harus tulus dan astagfirullahaladzim seperti tadi bisa membuka pintu rezeki juga, tidak hanya ampunan dosa. Lalu pahala kecil apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar berlipat ganda serta konsisten? Pertama, senyum dan berkata baik, memberi semangat kepada teman yang sedang lemes berpuasa, semangat ya puasanya seperti itu. Termasuk sedekah yang ringan seperti lisan. Nah, kalau lisan kita selalu baik, maka berat timbangannya pada pahala tersebut. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Seringkali kita menunda berbuka karena entah nanggung karena perjalanan, nanggung udah mau sampai rumah tapi sudah azan, bisa tutup lagi. Tidak seperti itu ya. Bisa langsung kita berhenti di jalan tersebut, meminum sambil berbuka puasa ya, dan juga menunggu azan maghribnya selesai ketika kita dalam perjalanan. Menyegerakan berbuka
saat azan berkumandang adalah sunnah yang mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga yaitu mengakhiri sahur. Berbeda dengan berbuka, sahur justru disunahkan untuk dilakukan mendekati waktu imsak. Di dalam aktivitas makan sahur itu sendiri terdapat keberkahan. Mendapat keberkahan maksudnya yaitu barokah dan doa dari para malaikat saat kita sedang bersahur. Lalu yang keempat yaitu menahan diri dari perkataan yang sia-sia. Hampir sama seperti yang pertama tadi, yaitu selalu bertutur kata baik. Bukan hanya menahan lapar atau menahan hawa nafsu maupun menahan diri dari ghibah. Ya ibu-ibu, kita harus selalu sadar ya, tidak boleh berghibah. Kemudian dan tidak boleh berbohong, apalagi berkata kasar. Itu adalah hal yang pasif yang menjaga kualitas puasa kita itu menjadi tidak bagus lagi. Yang harusnya nilainya 100, karena perkataan kita tidak baik, maka pahalanya bisa menjadi hanya 5. Nah, ingatlah, gunung yang tinggi itu tersusun dari butiran debu yang kecil. Begitu juga pahala kita di akhirat. Nanti mungkin bukan amalan besar yang menyelamatkan kita, melainkan zikir kecil yang kita ucapkan di setiap hari dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita hiasi Ramadan ini dengan membasahi lidah kita dengan perkataan dan tutur kata yang baik. Jangan tunggu waktu luang untuk berpikir, tapi luangkanlah waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sedikit demi sedikit akan menjadi bukti. Terima kasih ibu-ibu. Demikian sama sore hari ini dari saya. Astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.